Belum sempat keluar keringat, timnas Indonesia sudah ketiban untung. Terlihat kurang tajam, timnas dapat dukungan dari Angola. Vietnam kasih dukungan besar kepada timnas Laos demi kalahkan timnas Indonesia di kandangnya sendiri. Timnas Indonesia dapat kabar bagus dari Amerika Serikat. Tetap dukung terus timnas Indonesia. Mari doakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Vietnam kasih dukungan besar kepada timnas Laos demi kalahkan timnas Indonesia di kandangnya sendiri. Timnas Indonesia asuhan Sintayong mulai menjadi tim yang cukup ditakuti dalam Piala AFF 2024. Padahal sebelumnya timnas Indonesia menjadi tim yang dianggap remeh karena tidak diperkuat oleh pemain utamanya. Tidak diperkuat pemain-pemain inti tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi timnas Indonesia untuk bersaing di Piala AFF 2024. Apalagi melihat ambisi besar tim lain di Piala AFF 2024 yang bahkan mengirimkan skuad terbaik mereka. Namun setelah melihat pertandingan perdana timnas Indonesia menghadapi Myanmar beberapa hari yang lalu, media Vietnam mulai ketar-ketir. Ternyata timnas Indonesia yang dihuni pemain U22 masih punya kekuatan yang mengerikan sehingga tetap menjadi ancaman nyata bagi Vietnam. Media Vietnam bahkan sampai berharap mendapatkan bantuan dari tim lain. Bantuan yang dimaksud adalah tim Laos yang bakal berhadapan dengan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia sama-sama memiliki 3 poin, namun Vietnam lebih unggul dari segi selisih gol. Oleh sebab itu, pertandingan Indonesia melawan Laos menjadi sangat penting karena menentukan posisi klasmen ke depannya. Jika timnas Indonesia berhasil menang telak, bukan tidak mungkin Vietnam digeser dari posisi puncaknya. Sebaliknya, jika Laos berhasil menahan atau bahkan mengalahkan Indonesia, maka skuad asuhan Sintayong akan tertinggal. Oleh sebab itu, media Vietnam berharap Laos memberikan bantuan dengan cara mengalahkan atau menahan imbang timnas Indonesia. Menghadapi timnas Indonesia, akankah tim Laos bermanfaat bagi Vietnam? Tulis dari media Vietnam Soha dan Vian. Tidak heran jika sebagian besar prediksi berpihak pada Indonesia. Tim Indonesia memiliki serangkaian penampilan tinggi dan juga memiliki keunggulan di kandang sendiri. Cara Timor Leste unggul dan nyaris meraih 1 poin melawan Malaysia pada 11 Desember menunjukkan bahwa Piala AFF selalu menghadirkan kejutan. Tulis dari Soha dan PN. Jika bisa meningkatkan pertahanan dan meminimalisir kesalahan handling, tim Laos berhak mengharapkan sesuatu yang istimewa melawan Indonesia. Jika tekad kuat tim Laos membuat Indonesia kesulitan, maka akan membawa keuntungan tertentu bagi tim Vietnam. Tulis dari media Vietnam Soha dan PN. Terlihat kurang tajam, timnas dapat dukungan dari Angola dan berharap dengan pemain kunci ini. Semua senang timnas Indonesia yang didominasi pemain muda sukses memulai perjuangannya di grup B Piala AFF dengan kemenangan. Bertanding melawan Myanmar pada Senin 9 Desember, skuad Garuda besutan Sintayong menang tipis 1 gol tanpa balas. Kini timnas Indonesia kembali membidik 3 angka dari tim Laos saat keduanya bentrok dalam matchday kedua di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kans Asnawi Mangkualam CS meraup 3 poin terbuka lebar karena selain bermain di depan pendukungnya sendiri, Laos juga tengah diterpa prahara menyusul kekalahan telak 1-4 dari Vietnam. Divaldo Alves, pemain asal Angola, mantan pemain yang sudah lama malang melintang di Liga Indonesia bersama sejumlah klub tanah air, ikut bangga melihat torehan manis Asnawi Mangkualam dan teman-teman. Menurut mantan pemain PSMS Medan, di babak pertama anak asuh Sintayong bermain kurang greget. Permainan mulai berbeda di mana Indonesia lebih agresif dan punya variasi serangan dari semua lini setelah Sintayong memasukkan strike dan Asnawi. Masuknya kedua pemain syarat pengalaman itu plus 3 pilar timnas senior, yaitu Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, serta Marcelino yang bermain sebagai starter membuat permainan skuad Garuda lebih solid dan gempuran pun lebih bervariasi. Saya melihat Asnawi Mangkualam bermain sangat bagus sebagai inverted wing. Kombinasinya dengan Pratama Arhan sangat efektif, ungkap Divaldo. Mengingat perjuangan masih panjang, Divaldo yang berkebangsaan Angola yang juga pernah mencicipi Liga Malaysia menilai peran pemain senior sangat menentukan target ke final yang dipatok oleh PSSI. Saya berharap pada pertandingan selanjutnya para pemain senior bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil yang maksimal saat berhadapan dengan Laos dan juga Vietnam sebelum menghadapi Filipina, ungkap dari Divaldo. Belum sempat keluar keringat, timnas Indonesia sudah ketiban untung jelang menghadapi Laos. Meski belum bertanding dan mengeluarkan keringat, skuad Garuda sudah ketiban untung jelang laga menghadapi Laos di penyisihan grup B Piala AFF. Seperti yang diketahui, Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Laos hari ini.
Bertanding di Stadion Manahan Solo, skuad Garuda sebagai tuan rumah bertekad melanjutkan tren positif mereka dan kembali meraih kemenangan. Jelang tampil menghadapi Laos sore ini, timnas Indonesia sudah ketiban untung dan mendapatkan kabar bagus yang bisa meningkatkan mental bermain para pemainnya. Kabar itu adalah tiket pertandingan yang sudah sold out atau habis terjual untuk pertandingan menghadapi Laos. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu. Sold out alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championship 2024 sudah terjual habis, ungkap dari Erick Thohir. Lebih lanjut, ex-presiden Inter Milan itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme supporter yang turut menyaksikan perjalanan skuad Garuda secara langsung di Piala AFF kali ini. Terima kasih antusiasme supporter untuk mendukung timnas Indonesia, ungkap dari Erick Thohir. Dengan kepastian ini, maka Indonesia pun bakal mendapat cuan besar dari penjualan tiket pertandingan melawan Laos. Sebagai informasi, Stadion Manahan yang jadi markas timnas Indonesia nanti memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk. Sedangkan harga tiket yang dipatok PSSI untuk laga kandang timnas Indonesia berada di angka 125.000 hingga termahal 300.000. Dengan asumsi harga tiket paling rendah 125.000, maka total keuntungan timnas Indonesia saat menghadapi Laos nanti adalah sekitar 2,5 miliar rupiah. Namun jumlah tersebut masih kotor karena belum dipotong dengan biaya operasional pertandingan dan juga lainnya. Selain untung besar dari pendapatan, fakta bahwa tiket pertandingan melawan Laos habis terjual juga bakal membuat Indonesia dipastikan didukung puluhan ribu supporter yang bisa meningkatkan mental bermain pada matchday kedua Piala AFF kali ini. Timnas Indonesia dapat kabar bagus dari Amerika Serikat. Dilansir dari laman FIFA, disebutkan bahwa skuad Garuda bakal menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Jelang laga tandang tersebut, salah satu punggawa timnas Indonesia mendapatkan kabar bagus yang diprediksi bisa menaikkan mental bermainnya bersama skuad Garuda. Dia adalah Martin Paes yang dipastikan bakal bertahan di MLS bersama FC Dallas musim depan. Kepastian itu didapat setelah sang pemain tidak masuk dalam daftar expansion draft musim ini. Dilansir dari laman resmi klubnya, disebutkan bahwa Martin Paes bersama 12 pemain lainnya berada dalam daftar protector alias dipertahankan untuk skuad FC Dallas. Setiap klub MLS saat ini memiliki kesempatan untuk melindungi 12 pemain dari daftar pemain mereka untuk tahun 2024, tulis FC Dallas. Bagi klub yang memiliki pemain di daftar expansion draft, tim tersebut bakal menerima uang alokasi umum sebesar $50.000 untuk tiap pemain yang dipilih tersebut, tambah dari FC Dallas. FC Dallas resmi mengumumkan pemain untuk expansion draft. Dengan kepastian Martin Paes bertahan di FC Dallas menjadi bukti bahwa sang kiper masih menjadi andalan untuk klubnya untuk mengarungi kompetisi musim depan. Dilansir dari laman SofaScore, diketahui bahwa Martin Paes merupakan salah satu penjaga gawang yang cukup tangguh di bawah mister gawang. Tercatat dirinya mampu melakukan 121 save dari total 30 pertandingan di MLS dan membuat 5 clean sheet. Sedangkan di timnas Indonesia, penampilan Martin Paes juga sangat bagus dengan catatan 20 kali penyelamatan dari 6 caps. Sementara itu, jelang menghadapi Australia, skuad Garuda sedang dalam kondisi on fire dan berhasrat untuk melanjutkan tren positif tersebut di markas Socceroos. Paes dan kawan-kawan kini hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia.